Kita akan bersama-sama belajar mengenai life is an assignment. Hidup adalah sebuah penugasan. Hidup adalah sebuah penugasan. Ketahuilah saudara bahwa ayat-ayat di dalam Alkitab atau cerita-cerita dalam Alkitab itu dipenuhi oleh tokoh-tokoh, orang-orang yang kita tahu bahwa mereka memainkan role mereka. Mereka memainkan peran mereka di dalam firman Tuhan, dalam sejarah dan yang tertulis di dalam Alkitab, dalam sejarah dunia ini khususnya yang tertulis dalam Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang punya seperti karakteristik. Mereka adalah orang-orang yang seperti punya, oh ini loh jalan hidup mereka ini udah seperti ini. Contoh misalnya Abraham. Abraham dikenal sebagai seorang bapak orang beriman. Kehidupan Abraham itu bicara mengenai bagaimana dia melewati hari-harinya dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Kita tahu usia 75 tahun dipanggil untuk keluar dari daerahnya, padahal itu daerahnya daerah yang baik. Mereka udah tinggal mapan di sana. Tapi Abraham harus keluar ke tempat yang dia sendiri masih belum pernah punya bayangan sebelumnya. Dan Tuhan ajak dia keluar. Dan seluruh jalan kehidupannya kita tahu bahwa Abraham ini adalah orang dari bapak orang beriman maksud saya. Bapak orang beriman. Dan kita tahu bahwa dia punya titel ini saudara. Dan sepertinya kalau kita bisa rangkumkan, tugasnya Abraham adalah menurunkan keturunan-keturunan yang diberkati oleh Tuhan menjadi bangsa yang besar dan diberkati oleh Tuhan. Tapi ada juga dari sisi yang lain, kita tahu bahwa ada Lot. Lot itu keponakannya Abraham. Dan kita tahu juga ceritanya bahwa Lot, kalau saudara ingat kata Lot, namanya Lot, apa yang ada dalam pikiran saudara? Anak muda yang bahasa Sunda bilang culangung. Kenapa? Karena dia bilang sama Abraham bilang, pilih tanah di mana kamu mau tinggal. Lalu Lot harusnya bilang, ya Bapak Abraham dulu lah karena Bapak yang udah lebih tua gitu. Enggak, tapi dia ngambil dulu, buat saya dulu apa? Dia lihat yang paling bagus, dia ambil yang paling bagus. Ya ini kan, kira-kira kan kalau ini kan anak yang culanggung sebenarnya. Dia nggak mempersilahkan buat orang tua. Itu seperti tulisan atau kehidupan yang bisa tergambar dari tokoh-tokoh Alkitab. Dan ada banyak lagi tokoh Alkitab kalau kita lihat. Saulus yang jadi Paulus pada akhirnya. Kita tahu siapa Paulus. Dan seperti ada satu peran yang Paulus mainkan di dalam hidupnya sebagai assignment-nya, sebagai tugasnya. Paulus dilahirkan sebagai seorang Israel, sebagai orang Israel tulen, dan dia juga orang yang pada akhirnya berpendidikan tinggi dan pada akhirnya dia yang disebut sebagai murid Gamaliel dan juga dia seorang ahli Taurat yang luar biasa. Paulus juga adalah seorang penganiaya jemaat yang luar biasa. Itu adalah part of his life. Itu adalah separuh dari perjalanan hidupnya yang orang kenal. Tapi pada saat dia berubah hidupnya, dia memilih sebuah peran dalam hidup, sebuah tugas dalam hidup yang baru. Tadinya dia mengambil tugas sebagai seorang yang menganiaya jemaat. Itu seperti tugas dia gitu saudara. Dan dia percaya betul dengan apa yang dia lakukan, ini benar gitu. Dan tapi pada saat dia bertemu dengan kebenaran itu sendiri, dia berubah saudara. Dia memainkan peran yang berbeda. Nah dalam Alkitab saudara ada begitu banyak peran, ada begitu banyak tugas-tugas tanda kutip. Sepertinya memang hidup ini ditugaskan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Tapi pilihan ada di tangan kita. Kalau saudara baca dalam kitab Amsal 16 ayat yang keempat, saudara catat aja. Amsal 16 ayat yang keempat, itu dikatakan ini, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Termasuk katanya, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih enak, dibilangnya that God made, Allah membuat segala sesuatu pada tempat dan tujuannya. Termasuk manusia. Tuhan itu gini. Tuhan gak menetapkan saya untuk jadi orang fasik. Tapi Tuhan menghendaki saya jadi orang benar. Tuhan juga gak menetapkan saudara untuk jadi orang fasik. Tapi Tuhan mau punya rencana saudara jadi orang benar. Sesuai dengan gambar dan rupanya. Itu dia. Tapi waktu kita dilahirkan dalam dunia ini saudara. Kita seperti dihadapkan kepada dua pilihan. Peran apa yang kita perlu mainkan. Apakah saya berperan sebagai orang benar. Atau saya berperan sebagai orang fasik. Tuhan menetapkan ada orang benar, ada orang fasik. Tapi dia gak pernah sebut nama. Sedih banget kalau Tuhan sebut nama begini. Aku sudah menciptakan pendeta Elisa sebagai orang benar. Tapi aku ciptakan pendeta Ferdi sebagai orang fasik. Kan kasihan banget dong saudara pendeta Ferdi yang kasihan banget. Kenapa seolah-olah Tuhan udah tetapkan dia untuk menjadi orang fasik. Enggak. Sebetulnya gini saudara. Orang benar dan orang fasik memang betul dibuat oleh Tuhan. Seperti gini ada kriteria benar dan kriteria tidak benar. Kriteria benar atau kriteria fasik. Tapi waktu orang hidup, mereka lah yang
harus memilih. Kalau saudara ingat dalam kitab Ulangan dikatakan, Tuhan sendiri mengatakan, hari ini pilihlah. Kamu mau pilih hidup atau kamu mau pilih kematian? Kamu mau pilih kehidupan atau pilih kematian? Pilih hari ini. Jadi kita memilih peran kita sendiri, saudara. Nah, saya punya pemikiran ini waktu saya nonton, saya lupa cek and recheck itu masih ada atau enggak ya? Atau judulnya apa lah gitu. Seputar selebritis atau apalah pokoknya. Nah, saya ngelihat, saya nggak perlu sebut namanya, tapi saudara pasti akan tahu kalau saya ceritain kejadiannya. Dia tinggalkan istrinya yang udah lebih tua dari dia, lalu dia bermain-main dengan katanya asistennya atau apanya lah gitu. Nah, terus akhirnya dia jadi, enggak, saya nggak ada apa-apa, tapi kemana-mana di TV berdua terus. Gitu. Nah, saya lagi ngeliatin gini, ini orang dibenci banget kayaknya sama semua orang gitu dalam dunia ini, di Indonesia ini. Terkenal sih, terkenal saudara. Tapi dia dengan sengaja bilang, dia dengan sengaja memainkan peran sebagai orang yang pijidan. Betul saudara. Dia memerankan orang yang sampai begini. Waktu dia ada di, kalau saya nggak salah inbox, acara inbox atau apa gitu ya. Saya lupa Senin pagi saya nonton. Terus dia nyanyi gitu sama pasangannya ini yang baru gitu ya. Lalu dia nyanyi-nyanyi terus ada anak-anak muda gitu berdiri situ. Anak-anak muda wow pada gitu. Nggak suka sama dia. Tapi dia dengan senang aja, dengan tenang aja. Tenang. Kalau ini gak suka sama saya, ya gak apa-apa katanya. Dia sedang memainkan peran antagonis. Memilih peran antagonis. Nah, pertanyaan saya adalah begini saudara. Kita mau hidup dalam dunia ini mau milih peran apa? Mau jadi peran penjahat atau mau jadi peran jagoan? Ini pilihan saudara. Memang konsekuensi gini, kalau mau pilih peran jagoan, kalah dulu biasanya. Ujungnya menang. Tapi kalau milih penjahat, biasanya penjahat di atas angin duluan. Tapi ujungnya kalah. Ujungnya maut. Nah, saudara mau pilih yang mana? Ada banyak orang memilih untuk hidup menang dulu, ujungnya menang. Itu nggak bisa saudara, arti menang dulu gini. Dia memilih untuk jadi peran antagonis atau jadi peran penjahat. Saudara mau dikenal sebagai apa kalau nanti kita meninggal? Kita mau dikenal sebagai apa? Kalau saudara ingat, nama nih, ada nama satu, Bunda Teresa. Apa yang ada dalam pikiran saudara? Wah mulia tuh orang. Wah luar biasa hidup sederhana, tapi pengaruh dampaknya sampai dunia. Orangnya sederhana, nggak punya banyak uang. Tapi betul-betul dunia kenal dia, luar biasa. Tapi kalau saudara dengar nama ini, yang angkatan saya ke atas, angkatan saya ke bawah kayaknya nggak kenal. Idi Amin. Kira-kira waktu dengar Idi Amin gitu, apa yang ada dalam wajah saudara? Apa yang ada dalam pikiran saudara? Itu jangan Idi Amin dah, Hitler. Apa yang ada dalam wajah saudara? Apa yang ada dalam pikiran saudara? Pasti kita akan mikir, wah itu penjahat perang tuh. Wah itu orang kejem banget tuh. Nah sekarang, waktu kita hidup sekarang nih, life is an assignment. Hidup itu adalah penugasan. Tuhan membuat orang benar, tapi juga dia membuat orang fasik yang pada akhirnya akan ngalamin malapetaka. Mana yang saudara mau pilih? Nah waktu kita mau pilih tugas yang benar yang saya mau lakukan, tugas yang dari Tuhan saya akan lakukan, artinya kita udah langsung masuk ke dalam satu inline dengan apa yang Tuhan bilang hidup sebagai orang benar. Nah life is an assignment. 3 bulan yang lalu kita udah bicara mengenai living and leading with head, dengan kepala. Itu udah bicara mengenai kreativitas, bicara mengenai visi, bicara mengenai purpose, bicara mengenai tujuan, bicara mengenai mimpi, bicara mengenai semua yang ada di atas, hikmat dan lain sebagainya itu ada di atas. Tapi kalau cuma sekedar itu semua ada di atas, ide-idenya cuma ada di atas, itu gak cukup. Kita mau bahas 3 bulan ke depan ini, bicara mengenai living and leading with hands. Dengan tangan, kita akan mengerjakan sesuatu dari apa yang kita sudah terima dari Tuhan, hikmat yang sudah kita terima dari Tuhan, yang sudah kita pelajari bersama-sama, visi mimpi yang Tuhan sudah berikan pada kita, itu nggak cuma cukup sampai di kepala, itu mesti diturunkan ke tangan kita untuk kita lakukan sesuatu. Kita sebagai gereja dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Karena untuk itulah kita diciptakan. Kita tidak diciptakan untuk menjadi orang fasik. Katakan sama teman saudara yang ada sebelah, kita diciptakan bukan jadi orang fasik, kita diciptakan menjadi orang benar. Ngomong itu sama teman sebelahnya, coba lihat teman sebelahnya, bilang, kamu dipanggil jadi orang benar. Kamu dipanggil jadi orang benar, bukan jadi orang fasik. Kita dipanggil oleh Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar. Makanya kita harus pilih saudara, untuk hidup benar. Dan selama 3 bulan ke depan ini, saya mulai dengan life is an assignment. Bahwa hidup itu adalah sebuah penugasan. Belajar dari kehidupan orang-orang di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab. Saya mau ambil satu. Tadi pagi saya bicara mengenai Daud. Rasanya saya tergerak untuk bicara mengenai Daud karena tadi nggak beres, saudara. Karena pagi tadi ada perjamuan suci, dia agak sedikit panjang. Jadi saya cut beberapa bagian. Tapi saya mau
coba dalam waktu 40 menit ini ke depan bersama dengan saudara, saya mau saudara melihat 30 menit ke depan, 39, saya mau saudara lihat sesuatu 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 ayat 12 sampai dengan ayat 52. Saudara catat aja. 1 Samuel 17, 12 sampai dengan 52. Nanti saudara pelajari di rumah baik-baik ceritanya. Saudara teliti kata-katanya. Cuman saya nggak akan bacakan ini dari awal. Saya mau cuman rangkumkan aja kepada saudara. Daud adalah seorang anak dari seorang ayah yang namanya Isai. Dan Daud memiliki 7 saudara. Jadi mereka 8 bersaudara. Saya minta maaf karena tadi pagi saya katakan Daud ada 7 saudara. Termasuk Daudnya. Enggak, Daud itu adalah punya 7 saudara maksudnya. Dan dia adalah anak yang ke-8. Jadi ada 8, anaknya Ishak ada 8. Nah, Daud ini adalah raja orang Israel yang kedua. Nah, pada masa itu Saul menjadi raja Israel yang pertama, namanya Raja Saul. Ini untuk mereka yang nggak tahu ceritanya, saya ceritain sedikit saja. Nah, ketika itu mereka sedang perang, saudara. Perang antara Israel dengan Filistin. Biasa mereka perang sebetulnya. Ini kayak perang, jadi udah kayak, jadi kayak udah biasa lah perang antara Filistin, Israel. Filistin, Israel, perang itu jadi biasa. Nah, tapi kali ini agak nggak biasa, kenapa? Karena ada yang namanya seorang raksasa yang namanya Goliat dari orang Filistin. Jadi Goliat ini keluar di dalam peperangan dan gak ada seorang pun dari antara orang Israel yang berani untuk ngadepin Goliat karena ditantangnya 1 lawan 1. Apple to apple, 1 lawan 1. Nah ini gak ada orang Israel satupun yang berani dan bahkan ini saudara-saudaranya Daud itu ada 3 yang ikutan perang. 3 ikut perang, 4 diam di rumah sama Daud 5 diam di padang. Nah saudaranya yang perang itu dikatakan anak yang pertama namanya Eliab itu badannya gede saudara, besar. Tapi tetap dia juga gak bisa lakukan apa-apa karena gak bisa ngelawan, gak sebanding dengan Goliat ini. Jadi itu keadaannya seperti itu pada saat itu. Dan 40 hari mereka itu dijula-jalu orang Israel tuh, kalau dijula-jalu tuh istilah bahasa Sunda. Dibully, itu bahasa Inggris. Dipermainkan oleh si Goliat ini. Goliat keluar pagi-pagi, mana orang Israel? Gak ada yang keluar. Terus dia masuk lagi. Terus mereka mengatur barisan perang. Hari kedua maju lagi. Mana orang Israel? Gak ada yang beri. Jadi terus dibully, terus dihina, terus diejek. Terus dipermalukan orang Israel. Dan gak ada yang berani satupun yang maju. 40 hari lamanya kira-kira. Nah selama perjalanan itu saudara. Daud adalah seorang yang mengembalakan domba. Anak yang paling kecil. Dari 7 saudara yang lain. Dari 8 saudara dia anak yang paling kecil, anak nomor 8. Nah si Daud ini wajahnya kemerah-merahan. Terlalu gak dianggap sama keluarganya. Tetapi sudah bisa lihat sekarang bahwa kalau kita pelajari hidup Daud, Daud ini memiliki sebuah tugas dalam hidupnya. Life is an assignment. Life is an assignment. Kehidupan itu adalah sebuah penugasan. Jadi waktu Daud belum tahu apa-apa ke depannya dia akan jadi apa, dia gak pernah tahu saudara. Tapi Daud ini tugasnya hanya mengembalakan domba. Dia diberikan tugas ngegembalain domba. Saudara-saudara yang lain enggak. Saudara-saudara lainnya karena kuat-kuat diputus untuk ikutan perang. Tapi si Daud ini punya nyali perwira. Dia punya nyali petarung. Kalau saudara nanti baca ceritanya. Dia tuh singa dijambak jenggotnya. Beruang dibeletak kepalanya. Sampai dipotong kepalanya. Dan Daud ini berani banget. Cuman dia gak dipercayakan apa-apa. Dia cuma dipercayakan 2 atau 3 ekor kambing domba. Istilahnya gini, dia cuma ngangon domba tugasnya. Saudara lihat. Dari seorang yang ngangon domba, dari seorang yang kayaknya gak punya arti apa-apa, waktu Samuel datang mau mengurapi pengganti Saul, raja pengganti Saul, Tuhan berfirman, pergi ke rumahnya Isai. Itu punya anak-anak, nanti dari salah satu dari mereka aku akan pilih mereka. Daud itu gak diperhitungkan saudara, kita tahu semua ceritanya. Nah dari situlah Daud ini seorang yang sangat sederhana, kalau dalam cerita itu disebutkan, dia gak punya apa-apa, dia cuma punya kemampuan-kemampuan yang orang lain justru gak punya saudara. Kecil banget. Orang lain bisa main pedang, dia main ketapel. Orang lain bisanya teriak-teriak ngangkat perang, dia teriak-teriak memuji Tuhan. Cuma itu aja, dia nyiptain lagu. Cuma itu aja. Kayaknya gak terlalu diperhatiin gitu. Nah ini saya mau mulai dengan ayat yang ke-17. Mari sudah kita buka. Tugas Daud yang pertama, yang mengantar dia kepada sebuah promosi Tuhan yang sangat luar biasa. Akhirnya dia bisa menjadi raja. Kita lihat dulu. Bahwa hidup ini dipenuhi oleh tugas demi tugas. Dan kalau kita gak bisa selesaikan satu tugas, kita gak akan naik pada tugas yang berikutnya. Karena life is an assignment,
kehidupan itu adalah penugasan, maka kita harus bisa menyelesaikan tugas kita yang diberikan kepada kita hari ini untuk dapatkan tugas yang berikutnya yang lebih besar lagi. Kalau sudah lihat di dalam ayat yang ke-17 dikatakan gini, Isai berkata kepada Daud anaknya, sementara kakak-kakaknya lagi perang, 3 orang, 4 orang lagi ada di rumah kemungkinannya tapi gak diceritain. Tapi Isai panggilnya Daud. Karena gini saudara, saya ngelihatnya gini, kalau yang lainnya disuruh gak worth it bayarannya. Kalau ini yang disuruh bayarannya worth it. Karena kerjaannya cuma kecil, jadi bayarannya juga kecil. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambil untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10. Bawa cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Selanjutnya. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Ini dulu sudah. Tugas Daud yang pertama adalah bawain makanan. Saya ingat waktu saya masih SD, kesel banget saya. Karena emak biasanya, emak Ice, karena dagang di TH, dulu di TH di bawah sekolah tunas harapan tuh di bawah tuh sudah. Saya waktu masih SD di sini, koko saya juga ada di sini, Arya mana ya? Arya lagi tugas di depan. Saya kesel, sebenarnya saya kesel banget. Kenapa setiap kali bawa restan makanan, sisa makanan, saya mesti bawa pulang? Itu emak Ice selalu begitu. Bawa nih katanya. Itu plastik kresek. Kayaknya gengsi banget waktu itu saya pikir, masa saya bawa kantong kresek? Cuma bawain makanan doang gitu. Tapi itu yang saya disuruh sama saya sudah. Itu saya cuma ngebayangin nih, Daud disuruh bawa kresek. Maju ke medan perang. Tapi bukannya ke peperangannya, cuma ke perkemahannya. Cuma bawain makanan doang. Itu adalah tugas pertamanya. Tapi saudara perhatikan, jangan salah. Walaupun tugasnya sepertinya kecil, tapi tugas itu yang mengantar dia kepada tugas yang lebih besar. Tugasnya Daud pada saat itu cuma ngantar makanan, tapi dengar saudara, walaupun tugas itu kecil, tapi justru tugas itu yang mengantar dia bukan cuma sekedar bawa makanan kepada kakak-kakaknya, tapi itu merupakan langkah pertama dari tugas berikutnya untuk membawa kepala Goliat kepada bangsa Israel. Itu perkara yang lebih besar lagi saudara. Tapi gini, kita mesti ingat bahwa ada tulisan. Your present assignment will usher you to a greater assignment in your future. Now assignment, ya kira-kira gitu. Penugasan sekarang jangan dianggap remeh karena ini sebetulnya akan mengantar kita kepada tugas yang lebih besar. Ada orang-orang yang selalu konsepnya gini, saya mau dapetin yang lebih gede, saya mau dapetin cepat, saya mau naik pangkat cepat, saya mau dipromosi cepat. Tunggu saudara. Daud gak ngelewatin itu. Daud ngelewatin tugas yang sederhana. Daud melewati tugas yang sangat simple. Kalau saudara berkenan, saya ingin bersaksi aja sedikit. Bukan maksud macam-macam, cuman sebelum saya jadi gembala sidang, saya staf pastoral. Tapi sebelum saya jadi staf pastoral, saya ini cuma pemain musik di gereja. Sebelum saya jadi pemain musik, saya sudah pimpin pujian di gereja. Sebelum saya pimpin pujian, saya ngajar sekolah minggu, main musik sekolah minggu. Sebelum main musik sekolah minggu, saya belajar dulu sama Cirima Lestari, saya nggak tahu Cirima ada apa enggak. Tapi sebelumnya saya nggak pernah kepikiran untuk jadi pendeta, apalagi berdiri di sini khotbah depan saudara. Sama sekali nggak pernah kepikiran yang gede kayak begini saudara. Tapi dari kecil, dari sejak remaja, dari sejak kelas 1 SMP, 2 SMP, itu saya cuman punya pemikiran gini, saya pengen melayani Tuhan dengan apa yang saya bisa, belajar gitar lah. Belajar gitar terus belajar nyanyi. Yang ngajarin nyanyi juga Ko Ferdi. Saya ingat saya pernah nyanyi lagu Manuk Dadali. Betul saudara, itu lomba masih ingat ya kok ya. Di SDN Sukasari situ sampai ngegeter-geter nyanyi lagi masih SD. Ko Ferdi main gitar. Waktu itu dia jago banget main gitarnya. Waktu itu saudara. Karena waktu itu saya belum bisa main gitar dan belum ada bisa jago-jago kayak gini main gitar juga saudara. Jadi ya udah jago lah, tahu C, D, E, F, G gitu aja. Ya, tapi pada saat itu saya udah ngerasa banget, wah saya nyanyi di depan. Wah ini anak-anak SD sebogor, tapi sambil ngegeter gitu. Itu gak pernah kepikiran sama sekali, tapi ya ikutin aja, jalanin aja gitu. Pelayanan ikut sama Cirima, terus pelayanan jalan kemana dan lain sebagainya. Jadi aktif di tunas remaja, ikutan vokal group Victory, nyanyi di sini pakai apa kipas-kipas keginian. Kayaknya saya pikir ngapain kekipasan dulu gitu ya. Tapi itu
itu semuanya sangat berharga, sangat berharga. Apa yang saya alami di sini sangat berharga dengan apa yang akan saya lihat di depan yang belum saya lihat sebelumnya. Yang belum pernah saya lihat sebelumnya, saudara. Enggak pernah kebayang. Tapi ya udah jalanin aja seperti itu, setia aja seperti itu. Nah saya mau saudara pada pagi hari ini, kita coba lihat. Jangan pernah underestimate for the small things. Jangan pernah anggap remeh yang kecil. Saya ingat ada satu guru di kesatuan dulu waktu saya masih SMP. Dia kalau ngomong begini tangannya. Ingat. Jangan melupakan hal-hal yang kecil. Wah itu karena dia begini-begini saya jadi ingat. Dan kata-katanya itu sangat simpel. Jangan melupakan hal-hal yang kecil. Dan bukankah itu Alkitabiah saudara? Seolah-olah gini loh, ada banyak orang yang, gue dikasih tugasnya ini lagi nih. Kalau tugas yang gede-gede, dikasihnya dia. Kalau tugas yang kecil-kecil, dikasihnya gue. Emang gak adil. Emang pilih kasih. Gue dikasihnya cuma begini doang. Daud bisa punya pemikiran seperti itu loh saudara. Bisa aja dong, loh kenapa bukan kakaknya yang 4 tuh yang ada di rumah? Mereka juga gak ikutan perang, kok kenapa mesti saya? Saya punya kerjaan kok, kerjaan saya ngangon domba. Kenapa saya mesti bawa makanan, cuma bawa makanan doang lagi. Tapi saudara lihat, attitude yang benar akan mengangkat seorang kepada posisi yang benar. Sikap hati yang benar akan membawa orang itu kepada penugasan yang benar. Saudara perhatikan, ada beberapa poin yang saya ingin seberangkan kepada saudara. Apa yang Daud lakukan ketika dia melakukan tugasnya? Apa yang menjadi attitude-nya Daud, saudara? Apa yang menjadi nilainya Daud? Sangat simpel, sangat simpel. Tapi saya mau yang simpel ini betul-betul menjadi rema buat kita. Ayat yang ke-20, mari kita lihat sama-sama. Daud bangun pagi-pagi. Prinsip yang pertama, bangun pagi. Saya yakin saudara di sini semuanya bangun pagi. Yakinkan saja itu, bangun pagi. Dan saudara ada sesuatu yang menarik dari bangun pagi sebetulnya. Dalam pemikiran saya begini, karena saya baca, lalu Daud bangun pagi-pagi. Tergantung kita bacanya gimana. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Berarti kita akan dapatkan kesan males. Sangek-sangekan. Tapi kalau saya lihat, perhatikan, saudara baca nanti ayat-ayat selanjutnya di bawahnya. Sebetulnya Daud tuh lagi excited banget saudara. Sebetulnya Daud tuh lagi semangat. Luar biasa karena dapat tugas ini. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena sebelum-sebelumnya Daud gak pernah maju ke medan perang. Tapi sekarang dia masuk ke sana, dia datang ke sana hanya untuk sekedar bawa makanan. Tapi kokohnya bilang begini si Eliab di dalam ayat yang ke-29 kalau sudah lihat. Ayat 28 maksud saya. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah marah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Kepada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu yang kau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Saya yakin saudara Daud ini punya satu kegairahan waktu diberikan tugas ini saudara. Memang betul dia tugasnya cuma bawa makanan. Tapi dengan bawa makanan ini dia punya kesempatan untuk bisa melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Saudara, jangan anggap remeh tugas yang diberikan kepada saudara. Dan jangan cuma sekedar lihat tugas itu secara skop kecil, tapi lihatnya begini. Waktu saya dapat tanggung jawab ini, saya akan punya kesempatan untuk melihat sesuatu yang lebih luas lagi. Kalau kita punya attitude seperti ini saudara, bangun kita pasti pagi. Maksudnya bangun pagi gini, anak-anak kan biasa. Saya sama Epi selalu ketawa kalau lagi sekolah hari Senin itu bangunnya susah minta ampun. Siapa di sini kalau hari Senin bangunnya susah? Gak ada yang ngaku? Kayaknya males banget ya bangun pagi. Aduh kayaknya. Tapi anak-anak begini. Anak-anak kalau sekolah bangunnya susah minta ampun. Tapi kalau udah liburan aneh bangunnya pagi. Dan semangat. Padahal kita orang tuanya, papa mamanya pengen leha-leha dulu dong. Kan kita liburan gitu. Gak apa-apa dong liburan bangun siang. Emang kenapa kalau liburan bangun siang? Kenapa apa aja kita mau santai-santai dulu, kita mau lonjoran kaki, kita mau ngobrol-ngobrol, tempat tidur lagi. Kita nggak mau bangun cepet-cepet. Tapi anak-anak bangun cepet, kenapa? Karena mereka punya tujuan yang membuat mereka excited. Kalau ada anak sekolah di sini yang bangun pagi males, berarti belajar nggak excited buat dia. Kalau ada di sini guru yang bangun pagi males, berarti ada sesuatu di kelasnya yang membuat dia nggak semangat.
Tapi kalau waktu kita bangun pagi sebagai karyawan, bangun pagi sebagai guru, bangun pagi sebagai mahasiswa, bangun pagi sebagai, ada sesuatu yang membuat kita bergairah gitu saudara. Tugas apa yang saat ini membuat saudara bergairah? Tugas apa yang membuat pagi ini, yang hari ini membuat saudara bangunnya dengan begitu semangat? Saudara coba pikirkan ini, renungkan ini. Tapi begini maksud saya, kita bisa bangun pagi dengan semangat kalau kita mengharapkan sesuatu yang baik dari pagi itu terjadi sampai dengan akhir hari nanti. Kita harapkan sesuatu saudara. Dan itulah sebabnya kenapa Daud menuliskan. Kalau saudara baca dalam kitab Mazmur pasal yang kelima ayat yang keempat. Mazmur yang kelima ayat yang keempat, Daud tuliskan bahwa pada pagi hari aku berseru-seru dan engkau mendengar aku. Nah ini yang luar biasa saudara, mungkin saja ada saatnya, saya juga gak bilang bahwa saya selalu gairah setiap pagi, saya bangun pagi dengan senang. Kadang-kadang juga enggak, karena kecapean, karena mungkin ada masalah yang berat. Seringkali juga begitu, tapi begini saudara, waktu kita bangun pagi-pagi, firman Tuhan mengajarkan, Raja Daud menuliskan bahwa justru pada pagi hari aku datang menyusun. Disebutnya mengatur persembahan-persembahanku kepadamu. Disitulah engkau mendengar aku. Yang membuat kita bergairah setiap pagi adalah seharusnya yang pertama kita dengar itu adalah suara Tuhan. Yang pertama Tuhan dengar itu adalah suara kita. Itu yang membuat kita jadi bergairah. Saya nggak tahu seberapa bergairahnya saudara, seberapa bergairahnya kita ketika kita bangun pagi dan ketemu sama Tuhan. Pagi-pagi Tuhan mendengar apa yang kita serukan. Dan pagi-pagi kita akan mendengar suaranya. Dan itu menjadi prioritas buat kita saudara. Pagi harus menjadi prioritas buat kita. Pagi harus menjadi kesempatan yang pertama kita untuk bisa ketemu dengan Allah, sumber kepuasan kita. Dan kalau pagi kita puas, sepanjang hari kita akan bahagia. Ada amin apa enggak saudara? Ada. Ada sate? Ada, jangan bilang ada sate. Sate. Ada amin? Ada amin? Ada. Mazmur 90 ayat yang ke-14. Kenyangkanlah kami di pagi hari, kata Raja Daud, kata penulis sejarah orang Israel. Kenyangkanlah kami pada waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Kalau pagi hari kita dipuaskan oleh Tuhan, sepanjang hari akan menjadi kebahagiaan buat kita. Minta sama Tuhan setiap pagi. Jangan lewatkan pagi-pagi. Karena pagi itu adalah waktu yang sangat penting buat kita untuk bisa ngeset hari kita. Untuk membuat hari itu menjadi lebih baik. Karena apa? Karena kita persembahkan sama Tuhan. Saya mau ajak, ini simple, ini basic banget saudara, ini basic banget. Saudara jangan bilang, aku udah tahu itu. Jangan, udah tahu itu belum tentu dilakukan itu. Saya mau supaya setiap pagi kita bangun gak terburu-buru dan pada akhirnya kita jadi repot sendiri, gerabak-gerubuk, gerasa-gerusu. Kalau udah bangun kesiangan, gerabak-gerubuk dan gerasa-gerusu, kita udah gak akan pernah lagi punya waktu untuk ngerenungin apa yang Tuhan mau. Dalam kelas SKK kami yang hari Kamis malam dengan bapak-bapak, saya sampaikan, oke, sepanjang minggu ini mari, setiap pagi, ini hari ke-34 jadi kedodoran terus nih. Setiap pagi saya bilang, mari kita siapkan dulu waktu kita untuk diem aja, gak usah ngomong apa-apa, diem aja, dengar dari Tuhan dan biar dia puaskan kita. Dan kalau setelah itu selesai, baru kita akan jalani hari-hari kita. Dan pasti hari-hari kita akan menyenangkan. Nah yang kedua saudara, dalam ayat yang kedua, bangun pagi-pagi juga saya ngelihat ada satu kegairahan, ada satu semangat yang Daud miliki. Oh ini ada tugas baru nih, ini ada kerjaan yang menggairahkan, ini ada kerjaan yang luar biasa. Saya mau bangun pagi-pagi, saya mau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya mau lihat sesuatu yang terjadi di tempat pertempuran. Ada sesuatu yang dia harapkan waktu dia bangun pagi-pagi. Waktu saudara bangun pagi, apa yang saudara harapkan? Semangat apa yang saudara bangun dalam hidup saudara? Amsal pasal yang ke-18 dan yang ke-14 katakan bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi kasihan banget orang yang patah semangatnya, dengan apa dia bisa dibangkitkan lagi. Orang yang bersemangat bisa mengalahkan penderitaannya, bisa melewati masalah-masalah sepanjang hari itu kalau dia punya semangat yang luar biasa. Miliki semangat yang luar biasa. Dan semangat itu cuma dapat waktu kita ada di bawah kakinya Tuhan. Semangat itu dapat waktu kita terhubung dengan sumber semangat yang disebut spirit. Apa menjadi spirit saudara? Apa yang menjadi semangat? Semangat itu bahasa Inggris spirit saudara. Spirit itu bukan cuma roh. Spirit juga bisa semangat. Dan semangat Allah ada di dalam kita. Rohnya Allah ada di dalam kita. Dan itu yang membuat kita bersemangat setiap hari. Bukankah itu akan menjadi hari yang membahagiakan? Daud memulai pekerjaan pertamanya, tugas assignment pertamanya. Untuk
nganter makanan saja kepada saudara-saudaranya dengan bangun pagi-pagi. Saya mau saudara untuk tangkap pelajaran ini sama-sama. Kita akan lakukan ini juga bersama-sama. Bangun pagi, menandakan semangat kita, menandakan kegairahan kita, menandakan ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan menjadi prioritas dari semua hari-hari kita dan waktu-waktu kita. Dan dia adalah yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-20 dikatakan Daud bangun pagi-pagi, lalu ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Daud adalah seorang yang gak ninggalin kerjaannya begitu aja karena dia dapetin kangtau yang lebih gede. Karena dia dapetin tugas baru yang lebih berarti. Karena dia dapatkan tugas baru yang lebih menyenangkan dia. Sehingga tugas yang sehari-harinya dia tinggalkan. Saudara dengar saya, kalau kita dapat tugas, kalau kita ditugasin di sesuatu, dan memang ini tugas yang baru buat kita. Sementara kita masih punya tugas yang lama, jangan tinggalin dulu tugas yang lama. Ini prinsip yang Daud ajarkan pada kita. Dia tinggalkan domba-dombanya kepada seorang penjaga yang saya yakin, dia udah pikirin dulu. Sebelum besok saya pergi, saya mesti telepon dulu nih. Ada satu teman saya yang bisa jagain kambing domba saya. Dan dia tanggung jawab. Dia gak akan tinggalkan pekerjaannya walaupun cuma 2 atau 3 domba. Saudara sekali lagi, jangan underestimate kerjaan saudara hari ini yang mungkin saudara anggap gak sehebat kerjaan dia. Kerjaan saya kecil, gak sehebat kerjaan dia. Yakinkan, kalau saudara gak ada di tempat itu, kerjaan itu jadi gak beres. Saya mau bilang sama saudara ini, kalau gak ada office boy yang ngurusin WC kita, saudara akan suffer masuk ke WC itu. Saudara akan menderita masuk ke WC itu. Kenapa? Bau hangser. Tapi karena ada orang-orang yang ngerjain tugas sih gak kelihatan. Saudara mungkin gak lihat mereka sikat kamar mandi. Tapi karena ada tugas mereka yang mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Saudara nyaman masuk kamar mandi sekarang. Saudara nyaman masuk WC sekarang dengan bersih. Dengan kering. Ada tisunya di situ. Airnya mengalir. Bayangkan sekarang. Saudara tahu gak siapa yang hidupin air setiap pagi buat gereja ini? Pasti saudara gak kenal. Pasti saudara gak tahu. Tapi kalau dia gak ada. Saudara jangan anggap bahwa pelayanan saya cuma asyir doang. Asyir apa sih asyir? Semua orang juga bisa salaman. Semua orang bisa kayak begini. Cuma saudara dengar saya, kalau kita lakukan dengan setia, bertanggung jawab dengan pekerjaan yang seolah-olah cuma kecil aja, kayaknya gak ada apa-apanya kerjaan ini. Saudara perhatikan nih. Justru kalau gak ada kita di situ, ada sesuatu yang kurang di situ. Sangat menyedihkan kalau ada orang yang bilang, kerjaan ini gak ada arti sama saya. Dan saya gak akan kerjain dengan baik. Kalau saya dikasih tugas untuk khotbah di sini, kalau saya dikasih tugas untuk mimpin pujian di sini, kalau saya dikasih khotbah untuk mimpin orang yang lebih banyak, saya akan persiapan dengan sungguh-sungguh. Saya ini cuma doa pagi khotbahnya. Ya cuman pimpin pujian di persekutuan kecil. Ya udah gak usah persiapan lah. Ngapain? Saudara itu attitude. Itu sikap. Jadi waktu kita dipercayakan sesuatu yang seolah-olah mungkin sepertinya gak ada artinya. Tapi kehadiran kita sangat berarti di sana. Jangan pernah salah saudara. Kemungkinan saudara jadi tukang parkir yang ada di mall. Dan saudara duduk di situ. Itu kalau pelangnya begini terus gak ada mobil bisa masuk. Kalau nggak ada saudara duduk di situ dan bukain pintunya. Saudara ngerti maksud saya? Kayaknya kecil banget gitu, kayaknya nggak berarti banget. Tapi kalau kita tanggung jawab melakukannya, dengar saudara, dari satu penugasan, itu akan membawa kita kepada penugasan di masa yang akan datang. Mungkin itu penugasan lebih besar. Sudah pernah dengar kesaksian? Ada beberapa di antara kita di jemaat ini. Dan ceritanya memang berbeda, tetapi prinsipnya tetap sama. Dimulai dari nol, dimulai dari bawah. Ada orang-orang yang mulai pekerjaannya dari office boy. Ada orang-orang yang memulai pekerjaannya dari cuman sekedar nulis-nulis, masuk barang, keluar barang. Cuma gitu doang. Tapi sekarang justru mereka yang punya perusahaan. Tapi sekarang justru mereka yang punya tanggung jawab yang lebih besar dari cuma sekedar nulis di situ. Tapi kalau nggak ada yang nulis, nggak ada yang mulai dari situ, sudah perhatikan. Dia nggak akan pernah mungkin dapatkan penugasan yang lebih besar lagi. Barang siapa yang setia dalam perkara yang kecil, dia akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Saudara bisa aminkan itu. Kalau saudara setia dalam perkara yang kecil, engkau akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Dengar saya, bukan pimpinan kita saja yang akan lihat prestasi kerja kita. Tapi perhatikan, Tuhan yang akan promosi kita. Karena matanya melihat.
Ada satu saat ada satu kesaksian bilang begini, Pak, percuma Pak, saya udah kerja bagus, saya udah kerja bener, tapi pimpinan saya lalim. Pimpinan saya nggak bisa, mana dia nggak ada perhatiannya kok sama saya. Nggak apa-apa saudara. Sekarang gini, pertanyaannya adalah gini, saudara memang kerja untuk naik jabatan apa kerja untuk memuliakan Tuhan? Pertanyaan saya sekali lagi kalau sudah nggak ngerti, pelan-pelan. Saudara kerja untuk naik jabatan apa untuk memuliakan Tuhan? Jadi makanya waktu orang ini kerja, dia maunya naik jabatan tapi nggak ada yang naikin jabatan dia. Karena pimpinannya nggak. Nah sudah perhatikan ini, kalau udah niatnya salah, attitude-nya jadi salah. Jadi kalau niatnya udah mau, wah saya mesti ambil jabatan ini, saya mesti dapat ini, saya mesti dapat ini. Akhirnya attitude kerjanya jadi salah. Tapi sudah perhatikan sekarang. Kalau fokus kita kerja dan bertanggung jawab dengan pekerjaan walaupun itu kecil. Dan kita bilang, Tuhan saya kerja bukan jabatan. Saya kerja sebagai fungsi saya jelas. Saya kerja ngerjain sesuai dengan fungsi saya bukan sesuai dengan jabatan saya. Kalau saya cuma nyari jabatan, semua orang juga sama. Orang gak kenal Tuhan juga sama kok. Tapi kalau saya bekerja, ini fungsi saya sebagai pekerjaan yang kecil. Ya saya cuma ngeberes-beres WC lah. Tapi saya berfungsi di sana. Kerjakan itu dengan takut akan Tuhan. Dan waktu kerjakan dengan tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan yang lihat. Nah orang ini sudah yang bersaksi tadi, saya gak dinaik-naikin tuh. Saya udah kerja benar tapi saya gak dipeduliin tuh sama pimpinan saya lalim. Tapi pada kenyataannya sudah waktu dia berubah dengan pola pikirnya, betul pemimpinnya gak pernah berubah. Dia gak pernah naik. Dia gak pernah tahu, jabatannya gak pernah ada di mana-mana. Terus kerjaannya begitu, padahal kerjaannya bagus. Cuman perhatikan saya, Tuhan gak pernah buta. Tuhan gak pernah buta. Walaupun pemimpin kita buta, tapi Tuhan bisa gerakan pemimpin lain dari perusahaan lain yang ngelihat kerjaan kita dan dia justru meng-hire. Orang ini saudara, yang tadinya saya gak pernah naik, saya udah kerja bagus, saya udah takut akan Tuhan, saya gak pernah naik. Tapi saya terus kerjakan dengan setia. Pimpinannya memang gak lihat, tapi ada orang lain yang pas ngelihat kerjaan dia dan dia dilamar untuk masuk pada perusahaan yang lebih besar. Dan sekarang dia udah duduk pada posisi yang cukup tinggi dalam perusahaan yang lain. Siapa yang ngangkat? Bukan pemimpinnya yang lalim, bukan. Tapi Tuhan yang ngangkat dia, saudara. Karena mata Tuhan gak pernah buta. Mata Tuhan selalu ngelihat orang-orang yang kerja dengan tanggung jawab. Daud itu makanya gini loh saudara. Kenapa abang-abangnya itu keren-keren, gede-gede semua badannya. Tapi kok Samuel gak pilih mereka. Karena Tuhan sendiri bilang, aku gak ngelihat apa yang kelihatan di luarnya yang keren-keren itu. Walaupun memang penting jadi keren. Karena manusia lihat yang keren. Tapi yang lebih penting kata Tuhan, hatinya. Dan itu bicara mengenai bagaimana Daud itu memiliki hati yang betul-betul bertanggung jawab dengan pekerjaannya walaupun kecil. Dia nggak tinggalkan kambing dombanya. Tapi dia titipkan sama orang yang bisa bertanggung jawab. Yang ketiga, saudara. Apa yang Daud lakukan waktu dia mengerjakan tugasnya? Ayat yang ke-26. Kalau sudah lihat ayat yang ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang gak bersunat ini? Kurang ajar nih orang, kira-kira gitu saudara. Sampai dia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Rakyat itu pun menjawab dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Daud waktu dia datang ke dalam pertempuran, waktu dia ngeliat pertempuran itu, waktu dia bawain makanan buat abang-abangnya, buat kakak-kakaknya. Lalu Goliat pas keluar, saudara. Dan seperti biasa waktu Goliat keluar, orang Israel nyumput. Nah waktu orang Israel nyumput, Daud juga ada di situ ngeliatin. Wah orang ini si Goliat ini ngomongnya tengik banget, saudara. Tengilnya luar biasa. Gitu. Belagu banget, arogan banget. Daud, ini poin saya yang ketiga, saudara. Waktu dia lihat itu, Daud bilang begini. Ini orang kurang ajar nih. Udah gak bersunat juga, gue sunatin nih. Kira-kira gitu, saudara. Gue kerjain nih orang nih. Kira-kira itu bahasa kerennya kalau sekarang gitu loh. Anak muda sekarang. Kurang ajar nih ngeledek Tuhan kita nih. Kita mesti kejar dia, kita mesti habisin dia. Kira-kira kalau ada orang yang berani ngelawan dia ini gimana nih? Kira-kira gitu. Si Daud tuh kira-kira gitu. Abangnya kedenger. Lalu abangnya marah si Eliab. Dasar lu ya, tadi kita udah baca ayatnya. Lu ngapain sih kesini? Padahal Daud bawain makanan buat si Eliab kan? Gak ada terima kasihnya sama sekali. Lu ngapain sih sini? Dasar nih anak males dia. Kambing domba lu sama siapa? Kira-kira gitu sudah.
Daud bilang, emangnya kenapa? Iya, gue juga tahu lu kemarin mau lihat-lihat pertempuran kan. Bosan dari padang sana ya, sama domba-domba. Kira-kira gitu. Terus Daud bilang, enggak, gue cuma nanya doang. Tapi sudah dengar. Ini ada pelajaran bagus nih. Orang yang gak melakukan tugasnya dengan benar, akan sangat terancam dengan orang baru yang datang, siap melakukan tugas itu. Kenapa banyak orang terancam waktu seolah-olah ada orang baru datang? Kenapa ada orang-orang yang terancam waktu ngelihat gini. Saya pernah satu kali, saya keki banget sama ada orang satu, saya nggak usah sebutin namanya, ada di sini. Itu rohani banget. Kalau doa ngangkat tangan, nangis-nangis gitu. Sementara saya susah ngangkat tangan dan susah nangis. Saya bilang, oh belagu nih orang nih, sok nih. Terus puasanya kuat banget lagi. Doa puasa, kalau nyembah Tuhan nangis-nangis. Kenapa saya sirik? Kenapa saya marah? Karena saya nggak biasa doa dan saya nggak biasa puasa. Sebetulnya dalam hati saya mau. Tapi saya nggak mampu. Karena saya nggak lakukan bagian saya nggak kerjakan bagian saya. Tapi ada orang yang mengerjakannya, ada orang yang siap untuk hidup seperti itu. Dan dia maju dan kita nggak suka, saya nggak suka. Sebetulnya sama saudara. Eliab adalah orang sebetulnya yang bisa diharapkan karena sekali lagi dia salah satu orang yang mau dipilih sama Samuel untuk menggantikan Saul. Artinya dia orang memang punya kompetensi yang bagus pasti. Kalau kan Tuhan juga nggak pilih dari anak-anak Isai. Tuhan suruh datang sama Isai kok. Artinya gini saudara, artinya memang Eliab ini kemungkinan besar dia punya kompetensi yang luar biasa. Tapi dia sendiri nggak berani maju ngelawan Goliat. Dan waktu dia nggak lakukan tugasnya sebagai seorang prajurit untuk mengalahkan yang namanya Goliat, dia nggak bisa bikin apa-apa, dia sepertinya ketakutan. Dan waktu ada orang, apalagi tuh anak kecil yang itu udah tahu, ya ilah lu teh adek gua ya, kok dia berani ya? Dia jadi sinis. Sudah dengar saya? Kalau ada orang yang melakukan sesuatu lebih baik dari kita, karena kita tidak melakukan tugas kita dengan baik, maka kita susah untuk memberikan pujian kepada dia. Kenapa orang gak mau, wah padahal gini loh ya, gila ya, dia pemimpin pujiannya keren banget tuh hari ini, bagus banget. Saya sebagai pemimpin pujian misalnya nih, wah dia mah, gue tau lah siapa dia, lah cuma biasa aja. Jadi waktu dia pemimpin pujian, kita sok begini tuh gini. Lagunya pasti ntar itu lagi, udah tahu. Ini contoh yang paling kelihatan, saudara. Contoh yang paling kelihatan. Kenapa? Karena pada saat saya harusnya bisa berdiri di situ, saya nggak berdiri di situ. Yang seharusnya saya bisa mengerjakan tugas itu, saya nggak kerjakan tugas itu dengan baik. Dan ada orang yang maju. Dan itu yang membuat Eliab jadi kayaknya nggak betah gitu. Nah tapi saudara perhatikan saya. Poin saya yang ketiga sekali lagi. Kepedulian Daud itu menyebabkan orang-orang yang ada sekelilingnya jadi nggak suka sama dia. Tapi perhatikan sekali lagi. Kepedulian Daud ini yang positifnya. Membawa Daud didengar oleh Saul. This is my point. Daud bisa aja selesaikan pekerjaannya pada saat itu. Betul apa enggak, saudara? Waktu dia bawa makanan sama koko-kokonya, dia datang, makanan. Makan, kata papa, gimana? Baik-baik, udah beres. Dia jobnya cuma itu doang, saudara. Tapi Daud punya sikap yang berbeda. Dia nggak cuma sekedar pergi ke sana sesuai dengan job description ya. Tapi dia punya kepedulian yang luar biasa yang menyebabkan dia bisa ngelihat suasana yang gak enak ini. Yang semua orang gak lakukan, yang semua orang gak ada yang berani untuk melangkah dan melawan Goliat. Dia yang maju dan dia katakan, kalau gak ada yang maju, harusnya saya yang mesti maju. Kita bisa dipromosi oleh Tuhan kalau kita berani melakukan sesuatu yang mungkin di luar job description kita. Daud bisa saja selesaikan tugasnya lalu pulang. Kembali ke domba-dombanya. Tapi dia milih untuk mengambil bagian menyelesaikan masalah yang ada dalam bangsanya pada saat itu. Saya nggak bilang bahwa kita harus ngambil job description orang. Bukan. Tapi kita mesti punya kepedulian terhadap masalah yang terjadi sekeliling kita. Kalau memang nggak ada orang yang melakukannya. Nggak ada orang yang berani melakukannya. Saya harus berani untuk melakukannya. Yang paling gampang. Saya masih sering lihat ada orang-orang yang, tapi di gereja ini udah gak ada ya.
Udah sedikit sekali, sangat minim sekali. Tapi awal-awalnya, saya masih ngelihat ada banyak orang yang habis makan permen buang sembarangan. Dan banyak orang yang lalu-lalang di situ nggak ada yang mau ambil tanggung jawab untuk ambil itu buang tempat sampah. Membutuhkan orang yang peduli. Mungkin kita bilang itu kan bukan job description saya. Itu kan ada OB-nya. Sementara OB-nya lagi mengerjakan banyak yang lain. Tapi kalau memang kita lihat itu ada di situ. Itu kepedulian, saudara. Saya mau ambil contoh yang sangat kecil. Ya ambillah sampahnya, buang di tempat sampah. Apa ruginya? Tapi ada begitu banyak orang bilang, this is not my job. Ini bukan bagian saya. Kalau saudara melihat ada sesuatu yang kayaknya nggak beres. Dan nggak ada orang yang bisa ngeberesin. Nggak ada orang yang punya inisiatif ke sana. Kenapa kita nggak peduli padahal itu adalah keluarga kita sendiri. Atau mungkin itu adalah tanggung jawab kita. Kalau itu adalah gereja kita. Kalau itu adalah komunitas kita. Kenapa kita nggak ambil keberanian untuk berdiri dan peduli dan katakan, oke, I'll take it. Saya akan ambil tanggung jawab ini. Nah, Daud punya sikap seperti ini, saudara. Itu yang menyebabkan dia naik kepada penugasan yang berikutnya. Nah, kalau saudara pelajari, pengurapan Allah yang ada di atas Daud itu juga mendesak dia untuk memberikan keberanian, kekuatan hati, optimisme di dalam Daud. Yang akhirnya keluar dalam dirinya untuk menyelesaikan masalah. Dia sekali lagi, Daud punya pengurapan Tuhan. Daud juga punya attitude yang baik dan yang benar. Dia peduli kepada lingkungannya. Dia bangun pagi-pagi. Dia punya semangat yang luar biasa. Dia seorang yang antusias dengan tugasnya. Yang kedua, Daud juga adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang kecil. Atau mungkin tugas-tugas yang kecil yang dipercayakan pada dia. Dia gak pusing hanya cuma sekedar bawain makanan. Tapi dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dia tanggung jawabnya dia kasih kepada orang lain. Dia delegasikan pada orang lain supaya kambing domba jangan gak makan. Daud kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, yang terakhir. Daud peduli sekali. Bukan cuma dengan sekedar hanya pekerjaan atau job description-nya. Daud mengerjakan beyond. Lebih daripada cuma sekedar apa yang dipercayakan kepadanya. Saudara, kalau kita punya mental ini waktu kita kerja. Kalau kita punya mental ini waktu kita usaha. Kita memberi lebih. Itu yang namanya spirit of excellence. Kita memberikan lebih dari sekedar yang orang lain harapkan. Bukankah saudara akan membeli sebuah barang yang punya nilai tambah dan punya nilai lebih dari cuma sekedar barang-barang lain. Karena banyak barang-barang lain juga di sekeliling kita. Tapi kenapa kita pilih barang ini? Karena dia punya nilai lebih daripada barang-barang yang lain. Daud punya nilai lebih karena dia punya kepedulian yang lebih dibandingkan dengan orang-orang lain. Sementara kakak-kakaknya, sementara prajurit-prajurit lain bersembunyi dan takut, nyumput gak karu-karuan. Tapi Daud pada saat itu bangun dan dia bilang, aku akan maju dan aku akan kalahkan dia. Sudah dengar ini? Perkataan Daud, keberanian Daud, inisiatif Daud, sikap Daud, akhirnya Alkitab mencatat, terdengarlah oleh Saul, raja orang Israel. Amsal pasal yang ke-22 kalau saudara baca, ayat yang ke-29, itu dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja, ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina, tapi di hadapan raja-raja. Saudara dengar saya, Daud dia lakukan tugasnya dengan baik. Dia punya mental yang luar biasa, dia punya sikap yang luar biasa. Waktu dia bekerja, dia kerja lebih dari cuma sekedar yang diharapkan dia untuk dia kerjakan. Dia kerjain lebih lagi. Dan pada akhirnya gini, mata Saul ngelirik kepada apa yang sedang dilakukan oleh Daud. Telinganya Saul terbuka untuk bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh Daud. We caught people's attention by doing things differently. Kita akan menarik perhatian orang ketika kita bisa melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang lebih kreatif. Dengan cara yang lebih baik. Dengan cara yang lebih dinamis. Sudah perhatikan ini nilai yang luar biasa kalau menurut saya. Kita perlu belajar dari Daud untuk bisa menjadi orang-orang Kristen yang punya nilai lebih. Yang melakukan sesuatu dengan lebih dari sekedar apa yang diharapkan saya untuk lakukan. Saya akan berikan yang lebih. Itu yang disebut excellent. Dan ini yang Daud lakukan, saudara. Kepeduliannya membuat dia menjadi lebih kreatif. Kalau saudara udah gak peduli sama satu hal, saudara akan masa bodoh sama hal itu. Betul apa enggak? Saya udah gak peduli sama apa? Saya udah gak peduli sama kota ini. Saya gak akan mikirin kota ini. Saya gak akan peduli sama gereja ini. Saya gak akan mikirin gereja ini. Saya udah gak peduli sama pelayanan. Kita gak akan mikirin pelayanan. Tapi sudah dengar. Kalau kita mulai peduli. Saya mulai peduli dengan keluarga saya. Saya mau punya waktu lebih banyak sama keluarga saya. Saya akan atur waktu saya sedemikian rupa. Waktu saudara mulai peduli. Kreativitas saudara akan keluar.
Dan kita akan menjadi orang-orang yang lebih terbuka. Kita akan menemukan ide-ide yang baru dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita punya kepedulian yang luar biasa. Ini yang membuat Daud berbeda dengan orang Israel yang lain. Dan kata-kata dia waktu dia bilang, siapa orang ini? Aku akan kalahkan dia. Aku akan jatuhkan dia. Kira-kira gitu bahasanya. Dan perkataan itu terdengar oleh raja. Pertanyaan saya pada pagi hari ini adalah, perkataan kita seperti apa? Perbuatan kita yang seperti apa? Kualitas kita seperti apa? Yang akan membawa kita kepada raja-raja. Kualitas kata-kata kita, kualitas perbuatan kita, kualitas pekerjaan kita seperti apa yang akan membawa kita kepada kesempatan-kesempatan yang lebih besar dan kesempatan yang lebih tinggi. Cara hidup seperti apa yang mau kita pilih? Assignment apa, tugas apa yang kita mau ambil dari Tuhan untuk kita bisa lakukan sesuatu. Bagi orang Israel, kemenangan hari itu adalah akhir dari intimidasinya Goliat. Tapi bagi Daud, kemenangan hari itu mengantarkan dia kepada tugas yang lebih besar. Bukan cuma sekedar mengalahkan Goliat, bukan cuma sekedar bawain makanan, bukan cuma sekedar ngalahin Goliat, tapi tugas yang baru. Dia dipersiapkan untuk menjadi seorang raja. Dia punya tugas untuk jadi seorang raja. Saya sangat mengimani great life itu jadi dalam hidup gereja di tempat ini. Saya sangat mengimani bahwa hidup saudara dan hidup saya, kita akan capai yang disebut dengan great life. Kehidupan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi sebelum sampai ke sana, kita mesti bisa living and leading with our hands. Kita mesti bisa punya sikap yang benar waktu kita bekerja. Kita mesti punya sikap yang benar waktu kita melakukan tugas-tugas kita. Life is an assignment. Kehidupan adalah sebuah penugasan. Apakah kita bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita atau tidak. Dan saya mau tutup dengan ayat yang Tuhan Yesus lakukan. Yesus adalah contoh yang terbaik buat kita. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Apa yang Yesus katakan mengenai pekerjaan? Yohanes pasal 26 ayat yang ke-27. Yohanes 6 ayat 27 sudah catat. Bekerjalah. Kita mesti kerja. Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Saudara, Yesus sendiri bilang bekerjalah. Bukan untuk makanan yang dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Kerja kita bukan cuma sekedar cari uang yang akhirnya bisa habis dan binasa. Tapi kerja kita adalah menghasilkan sebuah hasil atau buah yang berbuah itu gak akan pernah habis-habis sampai pada kekekalan. Artinya gini, jangan cuma sekedar kerja buat dapetin uang. Tapi kerja untuk mendapatkan sesuatu yang kekal. Hanya lebih daripada hanya sekedar uang. Apa nilai yang kekal yang saudara sedang kerjakan sekarang? Dengan saudara membangun kantor atau perusahaan saudara, sudah membangun hidup saudara, sudah membangun bisnis saudara, sudah membangun orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Waktu saudara kerja, sebetulnya itu adalah nilai kekekalan saudara. Dan saya mau kita belajar dari Tuhan Yesus. Yesus sendiri yang ngajarin sama kita, kerja. Kita mesti kerja. Jangan ada seorang pun di antara kita di tempat ini yang gak mau kerja. Kita mesti kerja. We are leading and living with our hands. Yang kedua, Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Itu yang tadi saya bilang dari awalnya. Kita memilih untuk menjadi orang-orang benar. Kita memilih. Tuhan sudah membenarkan kita. Tapi ada banyak orang yang memilih untuk tetap hidup sebagai orang fasik. Tetap hidup sebagai orang yang gak mau tahu dengan gak mau diajar. Orang yang keras kepala. Orang yang mau karepnya sendiri. Orang yang mau kerjain apa yang dia mau sesuai dengan keinginan dagingnya. Tapi Tuhan mau supaya kita hidup memilih. Dan kita harus memilih pekerjaan yang Yesus perintahkan. Kita harus memilih seperti Yesus. Dia memilih pekerjaan yang dia lakukan sebagai alasan kenapa dia diutus ke atas muka bumi ini. Itu yang Yesus lakukan, saudara. Jadi apa yang saudara sedang lakukan saat ini? Kalau kita sedang melakukan sebuah tugas yang bukan dari Tuhan, sebuah tugas yang gak berkenan kepada Tuhan, sebuah tugas yang melanggar firman Tuhan, saya sarankan saudara untuk berpikir ulang. Dan saya mau mendorong saudara untuk mulai masuk kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam pekerjaan saudara. Lakukan sesuatu yang baik, lakukan sesuatu yang benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu yang Yesus katakan saudara. Yohanes pasal 17 ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya.
Yesus sendiri mempermuliakan Bapa di sorga waktu dia menyelesaikan tugasnya. Saya mau saudara jangan gak selesaikan tugas saudara. Kalau saudara menikah, sebagai seorang suami, tugas saudara adalah mengasihi istri saudara. Mengasihi anak-anak saudara. Sebagai seorang istri, saudara mengasihi suami saudara. Mengasihi anak-anak saudara. Sebagai seorang suami istri, tugas kita adalah melakukan pekerjaan Bapa di sorga. Apa pekerjaan Bapa di sorga? Dia gak pernah terpisah satu dengan yang lain. Jangan pernah pisahkan pernikahan saudara selama saudara hidup. Hanya maut yang memisahkan hubungan kita. Hanya maut yang memisahkan hubungan kita. Gak ada yang lain. Gak ada orang ketiga. Gak ada orang keempat. Gak ada orang kelima. Apalagi orang ketujuh. Gak ada. Hanya maut yang memisahkan kita. Jangan kita mengerjakan pekerjaan setan yang memecah belah. Tapi kerjakan pekerjaan Allah yang mempersatukan. Itu pekerjaan yang harus kita selesaikan. Dengan demikian kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Dan kita sedang memuliakan dia dengan pekerjaan tersebut. Dengan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir sekali. Sebelum Yesus mati, saudara. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Yohanes pasal yang saya lupa ayatnya. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Aku sudah menyelesaikan semua tugasku di atas muka bumi ini. Sudah selesai. Dan yang paling menyenangkan adalah dia selesai. Tapi dia memerintahkan kita untuk melanjutkannya. Kalau Yesus bekerja, maka kita juga harus bekerja. Kalau Bapa di sorga kerja, kita juga harus bekerja. Dan kalau Bapa kita dalam nama Yesus Kristus, waktu Yesus Kristus mengerjakan tugas Bapa yang mengutusnya, kita pun harus mengerjakan tugas Tuhan kita yang mengutus kita ada dalam dunia ini. Saya sangat percaya saudara, kehidupan kita adalah penugasan. Saya ditugaskan dan saya mau dikenal waktu saya meninggal nanti. Saya mau dikenal sebagai orang yang membangun kehidupan. Saya membangun kehidupan orang lain. Saya membangun kehidupan keluarga saya. Saya membangun hidup saya sendiri. Saya membangun kehidupan banyak orang. Bukan cuma sekedar kecil. Tapi semakin kita membangun kehidupan lebih banyak orang. Pengaruh dan dampak kita lebih besar. Itu adalah tugas yang Tuhan mau kita lakukan. Dan hidup ini adalah penugasan. Tugas apa yang Tuhan sedang berikan buat saudara. Tugas apa yang Tuhan sudah berikan buat yang ada di atas. Tugas apa yang Tuhan sedang berikan pada saudara yang ada di bawah. Tugas apa yang Tuhan percayakan pada kita pada hari ini. Saya mau tahu dan saya mau melihat satu saat akan terdengar ada berita yang baik keluar dari gereja ini. Ada orang-orang yang luar biasa yang namanya ada di luar masyarakat sana. Bukan sebagai orang kafir, bukan sebagai orang-orang yang tidak berhikmat, bukan sebagai orang-orang fasik. Tapi sebagai orang-orang yang bijaksana. Sebagai orang-orang yang melakukan pekerjaannya dengan luar biasa. Nama harum, nama baik, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah setiap orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin saudara. Setiap orang melihat perbuatan kita yang baik dan mempermuliakan Bapa di sorga.